Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur sore malam hari ini. Kita menikmati berkat Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sekali lagi Maleakhi 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pasal ini hanya 6 ayat. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus. Judul perikopnya Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, yaitu hari Tuhan, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6 yang terakhir. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tema atau topik renungan kita malam hari atau sore hari ini adalah Hari Tuhan. Hari Tuhan saya tidak perlu tafsirkan ini adalah akhir zaman kedatangan Tuhan, atau saya tafsirkan yang lain. Tapi hari Tuhan sudah jelas bahwa Tuhan punya waktu tersendiri. Nah, hari Tuhan itu apa yang terjadi? Dikatakan ayat 1, hari Tuhan itu datang begitu ngeri, menyala seperti perapian, dan semua orang gegabah. Perhatikan, semua orang gegabah, baik Kristen, baik orang yang tidak kenal Tuhan, gegabah. Haleluya. Karena apa? Karena dahsyatnya hari Tuhan itu. Api menyala, seperti api menyala. Maksudnya begitu. Seperti perapian yang menyala. Seperti itu digambarkan kedatangan Tuhan itu. Berarti panas, ngeri. Seperti itu gambaran dari hari Tuhan menurut kitab Maleakhi. Nah, kemudian orang benar atau orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan ada perbedaannya. Bukan berarti Tuhan membedakannya, tidak. Tapi karena iman mereka lah yang membedakan. Orang yang tidak percaya Tuhan dibedakan oleh imannya. Orang yang percaya Tuhan dibedakan dengan imannya. Orang yang tidak percaya Tuhan dikatakan mereka akan menjadi seperti jerami, terbakar, musnah. Itulah orang fasik, orang yang tidak benar. Mereka terbakar, musnah. Tapi pada hari Tuhan, orang benar mengalami yang pertama di ayat 2, yaitu terbit surya kebenaran. Kalau orang fasik, orang berdosa,
orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pada hari Tuhan mereka terbakar, musnah, binasa. Tetapi kalau orang benar pada hari Tuhan itu justru bersinar. Haleluya. Justru bersinar. Pastikan jemaat ada di dalam kebenaran, supaya ketika hari Tuhan datang, engkau bersinar. Haleluya. Bukan redup, bukan binasa seperti orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar. Jadi hari Tuhan bagi orang yang tidak percaya itu mengerikan, membinasakan, membumi hanguskan. Tetapi hari Tuhan bagi orang benar, orang yang percaya Tuhan, justru baginya terbit surya kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, haleluya, orang tidak benar, orang fasik, orang yang tidak percaya Tuhan, hari Tuhan bagi dia hari kebinasaan. Tetapi hari Tuhan bagi orang percaya, orang Kristen, yaitu menginjak-injak orang fasik. Itu yang kedua. Yang pertama, terbit surya kebenaran. Yang kedua di hari Tuhan, yaitu menginjak-injak orang fasik. Oh, haleluya. Perhatikan di ayat 3. Kamu orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, yang percaya Tuhan, akan menginjak-injak orang-orang fasik. Kenapa? Sebab mereka akan menjadi abu, yaitu orang fasik itu, di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Pada hari apa? Pada hari kedatangan Tuhan, pada hari Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Selalu Tuhan pakai firman Tuhan semesta alam. Artinya dia bukanlah Tuhan hanya satu golongan, tapi dia adalah Tuhan semua golongan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan oleh darah Yesus. Tetapi yang tidak percaya dibinasakan oleh ketidakpercayaannya. Sekali lagi, bukan karena Tuhan membinasakan, tapi oleh ketidakpercayaannya. Itu yang membinasakan. Jadi hari Tuhan bagi orang Kristen, hari Tuhan bagi orang percaya, justru menginjak-injak orang fasik, menjadi debu, bangkai, hasil bakaran dari orang-orang fasik itu di kaki orang benar. Luar biasa, dahsyat. Haleluya. Yang ketiga, haleluya, pada hari Tuhan, orang Kristen, orang benar, orang yang percaya Tuhan, dia akan ingat Taurat Tuhan, dia akan ingat firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan akan dia ingat ketika hari Tuhan itu datang. Dia mungkin pernah dengar khotbah, katakanlah pada hari Tuhan datang, dia umur 70 tahun, puluhan tahun yang lalu, dia dengar Taurat Tuhan, dia dengar firman Tuhan itu. Maka pada saat Tuhan datang, firman itu yang ada di memorinya, diperdengarkan puluhan tahun lalu, teringat, oh pernah ini saya dengar firman Tuhan ini disampaikan hamba Tuhan. Maka dia ingat Taurat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara jemaat Tuhan, ingat Taurat Tuhan saat kebaktian, saat membaca Alkitab. Ingatlah Taurat Tuhan. Jangan hanya yang diingat itu medsos, jangan hanya yang diingat itu uang, jangan hanya yang diingat itu pertemanan dan lain sebagainya.
perlu. Tapi ingatlah firman Tuhan. Sebab kalau hari kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu nanti kita akan diingatkan, direview kembali. Oh, ini pernah Tuhan katakan. Tauratnya dikatakan, kejadiannya seperti ini. Sehingga kita sebelumnya sudah siap karena kita mengingat Taurat Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, hari Tuhan bagi orang tidak percaya, bagi orang dunia, bagi orang yang fasik, itu akan menjadi kemusnahan bagi dia. Tapi bagi orang percaya, bagi orang yang yakin, bagi orang yang hidup dalam kebenaran, justru hari Tuhan itu bagi dia menjadi pemulihan. Yang keempat, menjadi pemulihan. Perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar itu dan dahsyat. Maka aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang keempat, hari Tuhan bagi orang percaya adalah menjadi hari pemulihan. Bapak-bapak dan anak-anak, atau saya generalisir begini, orang tua dengan anak-anak ada konflik. Zaman sekarang anak-anak banyak sekali mengalami kepahitan. Kepahitannya bisa karena satu, memang betul-betul dia mendapatkan perlakuan dari orang tuanya yang tidak benar. Yang kedua, sebaliknya, bisa jadi anak itu memang tidak mau tahu dengan kehidupan orang tua. Haleluya. Sehingga terjadi konflik, terjadi masalah. Haleluya. Membuat perseteruan meruncing antara orang tua dan anak, sebaliknya anak dan orang tua. Sehingga ada yang melukai dan ada yang terlukai, dan terjadi miscommunication mungkin. Nah, tetapi di hari Tuhan itu terjadi pemulihan. Anak mengaku dosa, orang tua mengaku dosa, nggak saling mempertahankan egonya. Aku yang benar, bukan seperti itu anak katakan. Aku yang lebih benar, bukan seperti itu kata orang tua. Tapi ada kerendahan hati, ada pengampunan, ada pemulihan, tidak ada ego lagi di sana. Di hari Tuhan itu luar biasa. Persiapkan hatimu, hidupmu jemaat Tuhan, pemirsa YouTube channel yang menonton YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Persiapkan hatimu, jadilah menjadi orang percaya, jadilah orang yang melakukan firman Tuhan, jadilah menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jadilah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, agar hari Tuhan itu tidak menjadi kebinasaan bagi kita, tapi justru hari Tuhan itu menjadi momen terbitnya surya kebenaran, dan kita menginjak-injak musuh, serta kita ingat Taurat Tuhan. Dan yang keempat, terjadi pemulihan. Luar biasa, dahsyat Tuhan. Malam hari ini jemaat Tuhan diberkati Tuhan dengan firman Allah. Saya sendiri pun diberkati oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Yang menonton YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri diberkati oleh Tuhan. Ingat, semua pada hari kedatangan Tuhan gegabah. Perhatikan, semua gegabah. Tapi endingnya orang fasik, mereka terbakar, dihanguskan, dibinasakan. Tapi orang percaya, orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, orang yang setia beribadah, orang yang taat kepada Tuhan, justru hari Tuhan bagi dia terbit surya kebenaran,
menginjak-injak orang fasik, dan mengingat Taurat Tuhan, serta ada pemulihan. Terserah Bapak Ibu jemaat, saya tidak bisa paksa, tapi saya mau katakan, ketika engkau memilih tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika engkau memilih untuk tidak peduli dengan Tuhan, kebinasaan, terbakar, musnah. Tapi kalau engkau memilih untuk percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengiring Tuhan, maka terbit surya kebenaran, menginjak-injak orang fasik, dan mengingat Taurat Tuhan, serta ada pemulihan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa. Taruh di tanda tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa agar kita semua sungguh-sungguh mengiring Tuhan, karena firman Tuhan sudah datang. Pasti hari Tuhan kita akan ketemu. Haleluya, haleluya. Pemirsa, taruh tanganmu di dadamu, di bagian-bagian yang perlu didoakan. Saya mau berdoa untuk kita. Oh, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Engkau perintahkan untuk mendoakan orang, menumpahkan tangan, dan engkau menyertai dengan kesentuhan, mujizat, pertolongan, dan sebagainya. Maka malam hari ini aku berdoa untuk jemaat Tuhan GBDI, jemaat Philadelphia, untuk yang menonton YouTube channel GBDI Philadelphia Karakomiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga engkau tidak binasa pada hari Tuhan, tapi justru engkau menerima dan terbit surya kebenaran bagimu, dan engkau menginjak-injak orang fasik, serta ingat Taurat Tuhan, dan terjadi pemulihan. Jika saat ini engkau dalam penantian hari Tuhan, engkau sungguh-sungguh dan mengalami proses, mengalami kesulitan, mengalami masalah, saya mau berkata dalam nama Yesus, sembuh engkau dari masalah itu. Sakit penyakitkah? Penyakit, dalam nama Yesus aku lenyapkan dari semua jemaatmu. Dalam nama Yesus, dari pemirsa YouTube channel aku lenyapkan oleh kuasa Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, buat yang sakit fisik, sakit ekonomi, sakit pekerjaan, sakit jiwa, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ini doa kami, dan semua kami terima kesembuhan.